Hey hop up gengs. Wah, kita bakal bahas film survival lagi nih. Cuman kalau gitu doang kayaknya kurang seru deh. Perlu ada bumbu-bumbu biar nontonnya ada sensasi. Perkumpulan sedia tisu di samping kasur harusnya seneng tuh sama recap alur kita kali ini. Ya udah biar nggak kelamaan, pasang handsfree, sediain cemilan, siapkan sabun. Buat apa? Buat cuci tangan sesuai anjuran pemerintah ya. Ini dia Blue Lagoon The Awakening. Baik, jagoan kita hari ini adalah Emma yang diperanin sama Indiana Evans dan Dean diperankan oleh Brenton Thwaites. Mereka berdua ini adalah siswa dari SMA yang sama, tapi status sosialnya beda. Emma adalah siswi populer idola cowok-cowok dan panutan para cewek. Dia tuh tinggal sama bapak ibu dan adik perempuannya. Sedangkan si Dean adalah cowok ansos yang tinggal berdua aja sama bapaknya. Tahu kan ansos? Antisosial? Terus dihindari nama semua siswa karena kelakuan rebel dan kebiasaannya yang nyinyirin orang lain. Wah, emang toksik nih. Dan nama Emma ini sekelas juga, tapi karena kastanya beda, mereka jadi nggak akrab. Bahkan kepikiran buat saling ngobrol aja enggak kali ya. Cuman sebuah insiden saat sekolah mereka baksos di Trinidad ternyata berhasil mendekatkan keduanya. Jadi gini nih ceritanya. Setelah kerja keras seharian buat bantu-bantu benerin rumah warga, anak-anak kan penat tuh. Makanya mereka ngadain pesta di atas sebuah kapal pesiar. Cuman pas pesta baru mulai, tiba-tiba pihak keamanan datang dan bubarin kerumunan. Terus pada disuruh balik deh ke penginapan. Nah, karena semua orang panik nih, emang gak sengaja kesenggol dan jatuh ke laut. Tapi temen-temennya gak ada yang sadar. Untung si Dan atau Dean ini lihat kejadian itu terus nolongin doi. Cuman kapalnya kan ketinggian buat naik lagi nih. Jadi mereka naik ke perahu karet dulu buat nyelamatin diri. Tapi pas Emma udah baikan dan mau balik ke kapal, tiba-tiba Dan mutusin tali yang tertambat karena nggak mau berurusan sama pihak keamanan dan para guru. Nah, disinilah awal bencananya. Gak lama setelah kapal yang memuat teman-teman mereka pergi, cuaca buruk datang dan membuat mereka harus nginap. Lalu keesokan harinya saat ingin pulang, ternyata nih nggak ada mesin di perahu karet yang mereka naikin. Keduanya ingin nelpon untuk meminta pertolongan. Namun sayangnya nggak ada jaringan. Jadi mereka berlabuh di daratan terdekat karena mengira di sana ada penginapan. Cuman itu perkiraan yang salah. Karena setelah berjalan sepanjang hari mengelilingi pulau, mereka itu nggak nemuin apapun selain danau dan hutan belantara. Tapi masalah belum sampai di situ aja, gengs. Pas mereka kembali atau balik ke tempat naruh perahunya, perahunya ngilang. Kayaknya dibawa ombak ya. Iya, salah sendiri nggak ngikat perahunya dulu sebelum ditinggalin ya nggak sih? So, dengan hilangnya perahu itu, harapan mereka yang tersisa hanya tinggal suar dengan 2 peluru. Ama beberapa bungkus cemilan yang ada di tas Emma. Selebihnya, mereka harus bertahan hidup dengan kemampuan sendiri. Mengandalkan makanan yang ada di pulau juga membuat bivak sebagai tempat perlindungan sementara. They'll come for us. I know it. Sembari menunggu ada kapal, pesawat, atau helikopter yang lewat untuk dimintai pertolongan. Dengan itu, maka dimulailah petualangan 2 insan yang baru akrab semalam ini. Sedangkan di sisi lain, kita bisa melihat orang tua mereka yang panik saat mendengar laporan dari pihak sekolah. Dan tanpa pikir panjang, langsung terbang ke Trinidad untuk membantu proses pencarian. Para orang tua ini awalnya mencari bersama pihak kepolisian dan tim SAR. Cuman, karena tim pencari bentukan pemerintah nyerah duluan, mereka akhirnya nyewa helikopter pakai uang bapaknya Dean yang emang tajir untuk nyari sendiri anak mereka yang hilang. Emang sih yang beginian itu kita nggak bisa ngandelin pemerintah ya. Soalnya selain mereka kere dan kadang pelit, negara juga pasti lebih mentingin hal lain yang ada profitnya ketimbang ngabisin duit pajak buat warga negara yang kenapa-kenapa ya kan? Oke deh, kita lanjut ya sebelum ditegur sama buzzer. Sebulan setelah berlalu sejak pencarian Dean sama Emma dimulai, namun hasilnya tetap nihil, sehingga para orang tua akhirnya mencapai batas dan memutuskan untuk berhenti. Dengan asumsi terburuk kalau anak mereka telah tiada. Sementara itu, di pulau, mereka ini yang disangka udah gak ada harapan ternyata masih hidup, meskipun tampaknya mulai frustasi. Apalagi setelah mereka menemukan kerangka manusia yang lebih dulu terdampar. Dan bikin Emma udah mau nyerah saking tertekannya. Namun ya, semua itu mendadak hilang karena Dean menenangkan Emma. Lalu tiba-tiba melumatnya, kemudian lanjut grepe-grepe. Sampai akhirnya bukan masalah lagi yang menekan mereka, tapi tubuh yang saling tindih. Wah.
Ya, tekanan yang indah sampai akhirnya mereka lelah karena udah tumpeh-tumpeh. Di luar sih sepertinya. Jadi mereka pun tidur sampai keesokan harinya. Wah, capek ya. Dan saat bangun, alangkah kagetnya Emma karena Dean gak ada di sisinya. Sehingga dia berlari panik untuk mencarinya. Namun ternyata, Dean itu gak kemana-mana. Doi cuman sedang menggali makam untuk kerangka manusia yang mereka temukan sehari sebelumnya. Emma yang tampaknya mulai ada rasa, langsung mengajak Dean untuk bicara. Karena sejak tadi, Dean ngomel mulu kayak ada masalah keluarga. Mereka pun adu mulut nih. Maksudnya debat ya, bukan bertukar ludah dan lidah kayak tadi. Kalau berlima gini enak sih ya. Tapi aku yang capek mikirnya. Jadi selanjutnya biasa aja dah. Oke, di tengah perdebatan itu Emma jatuh dan terluka. Dean pun panik dan langsung memberikan pengobatan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi berbagi perasaan, di mana Dean menjelaskan soal sikap ansosnya di sekolah. Yang ternyata yaitu semua berasal dari perasaan insecure dan overthinkingnya. Kalau nggak ada yang bakal perhatian sama dia. Terutama sejak ibunya meninggal beberapa tahun lalu. Dan sang ayah mulai lebih banyak menghabiskan waktu di kantor ketimbang di rumah. Dari sini Emma mulai bersimpati tuh sama Dean. Juga terpikat pada sisi lain yang baru dia lihat. Karena siapa sangka, tiap habis adu mulut, yang kali ini bertukar ludah dan lidah, terus kelanjutannya, kamu tahu sih bakal ngapain. Dean ini selalu menghibur Emma dengan jokes-jokes receh yang berselimut gombal cebanan. Kalau sudah begini, bisa begitu. Jika begini, bisa begitu. Jika bisa begini, bisa begitu. Duh, apaan sih? Ya, kalau sudah begitu biasanya Emma cuma bisa senyum-senyum kayak ABG baru puber. Lo emang iya kan? Well, meski keduanya makin mesra, bukan gak ada konflik dalam hubungan Dean dan Emma selama di pulau. Kegagalan menarik perhatian helikopter yang lewat, gegara Suar hilang bersama sejumlah barang lain di tas Emma, bikin mereka bertengkar hebat nih. Selain itu, Dean juga sempat hampir mampus karena sikap so jagonya ngampirin suara aneh di hutan. Yang ternyata itu adalah seekor jaguar dewasa. Untung Doi selamat dari kejarannya, karena hewan buas itu meregang nyawa duluan pas ketusuk dahan pohon. Setelah itu, hari-hari pun kembali seperti biasa, tanpa satupun hal istimewa yang terjadi. Dean dan Emma melanjutkan hidup sambil tetap berharap tim penyelamat bakal datang. Sedangkan para orang tua dan teman-teman mereka kembali tenggelam dalam rutinitas peradaban mereka, sekolah, kerja, dan berbelanja. Namun nih, saat semua orang tampaknya sudah mulai belajar merelakan keadaan, saat itulah keajaiban terjadi. Suatu Emma dan Dean sedang asik bermesraan di bawah pohon rindang. Tiba-tiba barang-barang yang sebelumnya ngilang berjatuhan menimpa mereka nih. Akhirnya ketahuan siapa pelaku yang nyembunyiin itu semua. Dia adalah seekor kera yang di atas pohon tampak sedang memegang pistol suar. Dari sini mereka akhirnya mendapatkan kembali kesempatan untuk pulang dengan selamat. Dan hanya butuh waktu beberapa hari sampai akhirnya kesempatan itu tiba. Sebuah helikopter wisata terbang di atas pulau itu, membuat Dean dan Emma berlari ke tepi pantai, lalu menembakkan suar terakhir mereka. Kemudian, boom! Kali ini helikopter itu menyadari keberadaan mereka. Setelah itu, adegan berpindah ke bandara beberapa hari kemudian, di mana para keluarga dan teman-teman sekolah mereka telah berkumpul untuk memberi sambutan. Namun, yang benar-benar disambut itu cuma Emma. Sedangkan Dean yang memang tidak populer di sekolah diabaikan gitu aja. Dean sepertinya masih ingin bersama Emma, tapi kerumunan membuatnya terhalang. Jadi Doi terpaksa ikut pulang sama bapaknya, dan habis itu keadaan benar-benar balik seperti semula. Semua yang terjadi seolah menguap. Emma kembali mengabaikan Dean karena takut popularitasnya di sekolah itu bakal tercemar. Hal ini juga berlaku untuk hubungan mereka di luar sekolah. Duh, sakit banget, Cuk. Tenang, Dean. Aku ngerti perasaan kamu. Cuman gak apa-apa lah ya, sesekali cowok yang tertindas dalam film, masa cewek mulu sih? Ya, dengan semua sikap dingin Emma ke Dean ini, bisa kita bilang kalau hubungan mereka udah berakhir ya. Tapi biar gimana pun, perasaan gak bisa bohong. Diam-diam ternyata Emma kangen juga sama Dean. Iyalah, tapi itu kan gengsi, soalnya mereka beda status, jadi harus jaim dong. Cuman akhirnya nih, karena rindu itu udah gak bisa tertahankan lagi, udah penuh banget nih, harus dikeluarin. Sebelum malam perpisahan, Emma nyobain tuh nelfon Dean. Tapi karena Dean kayaknya udah terlanjur sakit hati, gegara dicuekin mulu, jadi teleponnya gak diangkat. Untungnya Emma tahu diri, dia ngerti kalau Dean mungkin gak mau lihat mukanya lagi karena sikapnya yang berubah sejak mereka balik. Tapi karena udah terlanjur sayang, akhirnya Emma mutusin buat pergi ke malam perpisahan tanpa teman kencan, dan malah ajak adiknya yang masih SMP buat nemenin dia.
Sedangkan Dean sebenarnya berniat menghabiskan malam perpisahannya dengan rebahan di rumah aja. Tapi tiba-tiba bapaknya datang nih, terus nawarin tuxedo buat dipakai ke malam perpisahan. Habis itu adegannya kepotong deh, dan balik lagi ke pesta perpisahan. Dimana Emma kayaknya lagi galau banget, karena udah keliling tapi nggak kunjung ketemu sama Dean. Rencananya sih mau kasih penjelasan dan minta maaf. Ya, kayak drama YouTuber gitu deh. Jadi begitulah akhirnya happy ending. Iya, beneran happy ending loh. Karena pas Emma lagi galau, tiba-tiba temennya datang dan ngajak doi buat jalan. Dimana tujuan mereka adalah ke depan jendela. Di luar sana, di tengah hujan deras asik. Udah kayak drama India nih. Tampak Dean sedang berdiri memandang Emma sambil joget-joget. Gue lah. Lalu ada dorongan sang temen dan Emma akhirnya memantapkan hati, menghapus semua gengsi. Dia meninggalkan pesta, menerobos hujan, dan tumpah seair dan berlari ke arah Dean. Mereka mengobrol sebentar lalu menutup film dengan adegan adu mulut yang indah. Becek. Ya, hati emang gak bisa bohong sih gengs. Gak peduli ada halangannya, pasti bakal ketemu jalannya juga. So, sebagai kesimpulan, film yang diadaptasi dari novel The Blue Lagoon ini sebenarnya terlalu jauh melenceng dari cerita aslinya. Kamu bisa nonton film adaptasi pendahulunya sebagai perbandingan. Tapi ada beberapa bagian yang bikin aku suka sama versi Michael Solomon dan Jake Newsom ini. Dan itu adalah pengembangan karakter yang cukup manusiawi, menampilkan sisi oportunis dari Emma. Dimana dia tuh bisa deket sama Dean saat kehabisan pilihan, namun dengan mudah membuang saat keadaan memungkinkan. Sebelum akhirnya dia sadar kalau waktu telah merubah hatinya. Buat aku ini konflik yang lebih menarik dibanding versi aslinya sih. Jadi karakter nggak dibikin hitam putih, tapi abu-abu. Dan emang begitulah manusia sebenarnya. Semua yang kamu lihat itu nggak biner, melainkan spektrum. Karena emosi dan keputusan manusia adalah sistem yang kompleks. Asik. Udah itu aja deh. Sebelum aku ngomongnya makin mendekik. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!